Shalom, selamat pagi yang leaders, apa kabarnya? Coach berdoa, Coach berharap kita semua sehat, baik-baik, tetap semangat, dan makin cinta Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar firman bersama-sama, mari Coach akan ajak setiap kita mau sembah Tuhan. Kita mau arahkan hati ini ke Tuhan terlebih dahulu. Kita mau naikkan pujian ini, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Mari kita naikkan dengan iman dari dasar hati kita yang paling dalam. Mari semua pejamkan mata sama-sama. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Tuhan Allah El Shaddai. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang lebih dari cukup setiap kehidupan kami. Setiap kami menangkap setiap firman Tuhan, menangkap semua yang dari isi hati Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, mari tolongi setiap kami Tuhan. Buka dan lembutkan setiap hati kami. Hanya yang ilahi,
yang boleh masuk dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Dan berkat yang terbaik, perlindungan Tuhan yang sempurna, turun atas setiap kehidupan kami dan bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan percaya. Dan mari semua sama-sama katakan, amin. Yang leaders, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan ini. Kita punya tema, kita punya judul El Shaddai. Ya, mari semua boleh siapkan catatan. Seperti biasa, tulis hari, tanggal, ayat, ya, pembicara, Coach Deas, dan judulnya sekali lagi El Shaddai. Nah, kita mau belajar sama-sama tentang El Shaddai. Dalam perjanjian lama, yang leaders, setidaknya 3 kali disebutkan tentang Allah El Shaddai dalam perjanjian lama, muncul di dalam beberapa kitab. Yang pertama, mari kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian 17 ayat yang pertama. Sudah semua? Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 17 ayat pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya, memperkenalkan diri kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Yang kedua, dalam kitab Kejadian 28 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ketiga dikatakan, Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Disebutkan lagi di ayat ini, moga-moga Allah El Shaddai memberkati engkau. Luar biasa, yang leaders. Kemudian yang ketiga, kita buka dalam Kejadian, masih kitab yang sama, Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-11. Kejadian 35 ayat yang ke-11 disebutkan, lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Yang leader, setidaknya dalam kitab Kejadian ini disebutkan 3 kali Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Dan juga dalam kitab Ayub, di situ kita bisa lihat sekalipun Ayub punya kedekatan dengan Allahnya, tapi Tuhan menunjukkan kekuatan kebijaksanaannya. Ketika seseorang harus menundukkan kuasanya terhadap dirinya dan hukumnya. Yang leader, sekali lagi kita sembah, kita menyembah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Luar biasa, yang leaders. Kita mau masuk lebih dalam lagi. El Shaddai itu juga punya arti mighty. Ya, mighty. El Shaddai, God Almighty, atau the overpower. Di sini punya arti El Shaddai itu menundukkan, mengalahkan, terlalu atau sangat kuat, the overpower, diatasi dengan kekuatan yang lebih. Dari dasar pengertian ini sebetulnya, ya leaders, kita sebetulnya akan sangat rugi kalau kita tidak belajar mengandalkan kekuatan Tuhan lebih daripada kekuatan kita. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, sudah mulai kendor di jam-jam doa, baca firman, dan secara tidak sadar mungkin kita sudah mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri.
akal pikiran kita sendiri, mengandalkan uang kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan relasi teman-teman kita, lebih daripada Tuhan. Kabar baiknya pagi hari ini, setiap kita diingatkan, ada kekuatan yang tidak terbatas. The mighty, almighty, the overpower. Dan kekuatan itu yang tidak terbatas ada di dalam Tuhan yang kita sembah, Allah El Shaddai. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan to take control of someone physically because you are stronger. God will do what He purposes to do, overpowering all opposition. His will shall be done. Bayangkan yang leaders, kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah berjalan bersama kita, di dalam kita, di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita, di atas di bawah kita, kehidupan kita langkah demi langkah akan disertai Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita ingat kisah saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bangsa Israel juga saat masuk ke tanah Kanaan, bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat. Laut terbelah, ya, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah, dan juga ketika masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan begitu banyak raja-raja, sebab Tuhan the overpower, yang kekuatannya jauh bahkan melebihi kekuatan siapapun, berjalan bersama-sama bangsa Israel. Dan hari ini itu juga menjadi bagian saudara sekalian dan saya sendiri, Coach Dias. Kita sedang bersama-sama berjalan bersama Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lanjutkan lagi. El Shaddai juga berarti the creator. The maker of all things includes human. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. All things were created through the Lord's power and for Him. Apa yang ada di depan mata kita, sekeliling kita, bahkan diri kita, itu semua asalnya dari Tuhan. Berarti apa yang bisa kita banggakan? Yang kita bisa banggakan bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Allah El Shaddai. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena jasa-jasa kita. Hati-hati yang leaders. Seringkali hati ini tidak sadar, kita bisa geser, mulai mengandalkan diri sendiri, mulai merasa berjasa, dan tanpa sadar lagi, kita sudah berjarak, sudah jauh dari Tuhan El Shaddai. Ujungnya apa? Kita akan sangat rugi sekali lagi. Mari dengan dasar pengertian ini yang leaders pada pagi hari ini, Coach berdoa setiap kita mulai mencari Tuhan. Ya, harusnya ketika kita belajar di rumah seperti masa-masa ini, baca Alkitabmu naik lebih lagi. Ketika kau punya banyak waktu di rumah, harusnya pembacaan Alkitab, jam-jam doa kita itu naik lebih dari sebelumnya. Berapa banyak yang di sini, Coach mau tanya, yang baca Alkitab sampai hari ini? Kelas 7 misalnya, ya kelas 7 minimal 4 pasal deh. Coach, aku enggak mau 4 pasal, aku maunya 5. Bagus. Ayo terus rutin baca firman. Kelas 8, siapa yang masih rutin baca Alkitab sampai hari ini? Jujur, Minimal ayo kelas 8, Coach dorong minimal kalian baca 5 pasal, minimal 5. Dan kelas 10 ayo 7 pasal. Bukan berapa banyak pasal yang harus kita baca, tapi sebetulnya didasari dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini,
Biar pengertian tentang Allah El Shaddai membuat setiap kita sekali lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita lanjutkan. The greatest constructor, the everlasting God. Dalam Ibrani pasal 3 yang keempat, Ibrani pasal 3 yang keempat dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. His might is far beyond ours. Ya, kita kemarin ada retreat judulnya Above and Beyond Generation. Generasi yang di atas rata-rata. Kenapa? Mengapa kita sebut generasi di atas rata-rata? Sebab Allah yang kita sembah juga Allah yang di atas rata-rata. Beyond ours. Because He is eternal, the everlasting God. He does wondrous miracles. Dia kerjakan banyak mujizat. Coach mau tanya, berapa banyak di antara kita yang masih percaya bahwa mujizat Tuhan dapat terjadi detik ini juga. Mujizat Tuhan bukan selalu berkata tentang materi, bukan selalu bicara tentang keuangan, kekayaan, kesehatan bisa jadi. Tapi mujizat Tuhan bisa datang di hidup kita dalam bentuk pertobatan. Orang yang begitu keras hatinya, orang yang begitu pelit hatinya, ketika Tuhan jamah, terjadi mujizat. Yang keras Tuhan lembutkan. Itu mujizat yang leaders. Dan Coach Dias berdoa sekali lagi terjadi pertobatan pada pagi hari ini. Buat setiap keluarga tentunya. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Persoalannya, apakah kita masih percaya dan mengandalkan Tuhan? Kita lanjutkan lagi. He has unlimited powers. Unlimited powers. Kekuatan yang tidak terbatas. Oke, kekuatan yang tidak terbatas. Kalau kita punya HP, kekuatan baterainya terbatas. Berapa jam sudah habis. Kalau kita lihat kekuatan diri kita belajar, kita bekerja, kita lakukan aktivitas, kekuatan kita terbatas. Menjelang sore malam, mungkin sudah beberapa mulai letih dan sebagainya karena bekerja dari pagi. Tapi ada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu asalnya dari Tuhan. There is nothing too hard on Him. Yang leaders tidak ada perkara yang terlalu sulit, terlalu keras, terlalu menyulitkan bagi Tuhan. Selama kita belajar percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini jika engkau dan keluargamu sedang mengalami kesulitan, mungkin dalam keuangan, pekerjaan, kesehatan, ayo percaya sekali lagi. Jangan menyerah. Taruh pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan Allah El Shaddai. Ada sebuah kesaksian yang suatu hari ada seorang suami istri dan suaminya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dan saat itu, zaman itu, hari-hari itu, masa-masa itu begitu sulit. Dan ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan, suatu hari suami ini masuk ke kamarnya, ya, sendirian dia berdoa. Dan dia naikkan pujian penyembahan yang sama yang kita naikkan tadi di awal. Dia berkata, El Shaddai. Dia naikkan dengan hati yang penuh pengharapan ke Tuhan. Karena saat dia menjadi hamba Tuhan, hari itu juga dia belajar mengandalkan kekuatan Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Termasuk tentang kebutuhan keluarga, kebutuhan di masa depan. Dan hamba Tuhan ini sekarang menjadi hamba Tuhan yang besar. Yang leaders, mari kita belajar mengandalkan Tuhan kita. Bangun jam-jam doa kita lebih lagi, ya. Bangun pagi, lebih pagi. Untuk apa? Untuk cari Tuhan, sembah Tuhan. Kita yang kalian mungkin sudah tidur lebih dari jam 10 malam, jam 12, nonton televisi, main games, atau ada kegiatan lain. Sekali lagi Coach himbau, miliki pola jam tidur yang teratur.
Usahakan maksimal jam 10 sudah tidur. Untuk apa? Satu, jaga kesehatan. Kedua, kita mau bangun pagi, sembah Tuhan. Yang leaders beberapa kali coach ini dibangunkan Tuhan. Kadang jam 3, setengah 4, setengah 3, jam 2. Apa yang coach perbuat? Seringkali coach lakukan, coach berdoa. Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan pernah berkata suatu pagi, ayo berdoa, bangun tembok. Ada suara di hati. Dan coach belajar taat, coach bangun tembok. Dalam nama Yesus, coach bangun tembok. Dan hari itu sesuatu terjadi. Tapi bersyukurnya, coach belajar taat. Bangun tembok pertahanan, bangun tembok untuk keluarga. Amin. Kita sedang mengandalkan Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Lanjutkan lagi. The most superior God, kemahakuasaan Allah yang tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Termasuk dalam hikmat, dalam belajar. Yang leaders kita kesulitan, engkau kesulitan dalam belajar. Mengapa tidak engkau mencoba untuk berdoa? Tuhan, tolongi aku Tuhan. Aku mau belajar, persiapkan untuk besok. Dan mari percaya Allah yang maha kuasa berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat setiap kita. Bahkan sedang menghadapi ulangan, doa andalkan Tuhan. Amin. Kita mau lihat lagi, Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pantocrator artinya Almighty, one who has his hand on everything. Artinya segala sesuatu ada di dalam tangan Allah, di dalam kendali Allah, di dalam kuasa Allah. Misalkan kita sedang berdoa dan kita angkat tangan kita. Kita sedang percaya, Tuhan, kami angkat tangan. Tanda Engkau Tuhan, mari turun tangan. Berapa banyak dari kita yang masih terus kerjakan dengan andalkan kekuatan kita. Kita terus jungkir balik, ya bersusah payah tanpa mengandalkan Tuhan, itu akan sangat-sangat rugi. Dalam mengandalkan Tuhan tetap kita belajar lebih giat. Sebab Paulus berkata, justru karena anugerah kita belajar, kita bekerja lebih giat. Coach ulang ya, Paulus pernah berkata, justru karena anugerah Tuhan kita belajar, kita bekerja lebih giat. Amin. Hati-hati jangan dibalik. Kan enak ada Tuhan yang tolong. Ya belajarnya santai-santai, lebih banyak melakukan yang kurang bermanfaat, atau kita melakukan kegiatan yang lain, yang bukan sebagai tanggung jawab kita sebagai pelajar dan sebagainya. Mari gunakan waktu-waktu ini, hati-hati yang leaders, sebijaksana mungkin. Kurangi semua hal yang kurang bermanfaat. Kalau engkau main game sehari misalkan 5 jam, 4 jam. Kenapa tidak engkau main game 1 jam aja sehari? Dikurangi. Dan waktu yang lain kau bisa gunakan untuk membantu orang tua, untuk belajar, untuk doa baca firman. Coach mau dorong, ayo gunakan waktu-waktu ini lebih baik lagi. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Kita lanjut. Kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 5-6. Nah, ini kisah Abram ya. Namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Yang leaders, Tuhan sanggup mengubahkan nasib atau hidup seseorang dan melakukan hal yang mustahil itu menjadi nyata. Seperti yang pernah dikatakan Ayub, sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Allah yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada begitu banyak kesaksian yang leaders. Bahkan kau punya teman-teman di sekelilingmu,
teman-teman kelasmu yang kau tidak tahu, dia pernah juara di kelas internasional. Ada teman-teman kita yang kita tidak tahu, dia pernah Tuhan pakai begitu luar biasa. Ya, dia layani banyak orang. Yang leaders, mari percaya, dia Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan tentang kebutuhan kita, mari berdoa. Amin. Suatu hari, coach dia sedang merindukan ada sebuah gadget, ya, ada perangkat elektronik. Coach tidak berhutang, tidak minta kepada siapa-siapa. Apa yang coach perbuat? Setiap pagi coach berkata, Tuhan, aku perintahkan berkat datang dari utara, timur, barat, selatan. Coach kerjakan itu, kita kerjakan dengan tekun, dengan rutin. Dan suatu sore tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah dan dia berikan satu kotak. Dan begitu coach buka dan isinya adalah perangkat elektronik yang coach doakan. Itu terjadi juga, pernah coach dengar ada seorang murid, ya, saat itu mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan dia cerita kepada coach, saat itu saya sangat menginginkan, membutuhkan handphone. Dia tahu keadaan ayah ibunya, keadaan ekonominya sedang tidak bisa membelikan dia HP. Dan dia tidak bicara, dia tidak minta ke ayah ibunya. Dia hanya diam di kamar. Dia berdoa kepada Allah El Shaddai, Tuhan, aku minta, aku perlu HP, tolongi Tuhan. Apa yang terjadi? Sekitar 1 atau 2 bulan kemudian kira-kira, ibunya datang kepadanya dan dia berikan bungkusan 1 kotak dan isinya adalah HP yang dia minta. Yang leaders, kita bukan berkata kita anti ayah ibu, tapi anak ini sedang belajar mengandalkan Tuhan yang dia sembah, Allah El Shaddai. Mari belajar mengandalkan Tuhan kita lebih dari yang lain. Amin. Kita mau lanjut lagi dengan cepat, nanti di akhir akan ada sebuah klip. Ya El Shaddai, the sufficient, God all sufficient one, the God who is enough, He is more than sufficient to meet any needs. He is power and provision. In great compassion, He sustains, nourishes, and protects me. He takes my weaknesses and gives me strength. He takes my inadequate resources and in His sufficiency uses them for His great works. Ini luar biasa. Allah yang lebih dari cukup. Kita mau baca lagi, kita hampir selesai. Kejadian 17 ayat 1, tadi dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. El Shaddai bukan hanya Allah yang luar biasa, tetapi Allah yang penuh kelimpahan. Amin. Shaddai punya arti mencurahkan, melimpahkan, melipat gandakan. Sebetulnya arti harfiah dari El Shaddai adalah seseorang yang berbuah dada banyak. Artinya apa? Allah memberikan kehidupan kepada manusia seperti seorang ibu yang memberikan ASI kepada bayi yang baru saja lahir. Dia memelihara kita, dia memberi kesehatan kekuatan kita. Seperti bayi yang baru lahir dan dia minum ASI dari ibunya. Allah mampu memberikan semua yang dibutuhkan manusia dan sekali lagi lebih dari cukup. Keluarga demi keluarga yang leaders, kalau engkau berkata, Tuhan aku mengandalkan Allah El Shaddai, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai semua rencana kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Sampai semua doa-doa kita didengar Tuhan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Jangan menyerah untuk berdoa mengandalkan Tuhan, apalagi hari-hari ini. Hari-hari yang sangat-sangat menentukan, di mana kita mau mengandalkan yang lain atau mengandalkan Tuhan. Kita mau berkata Tuhan adalah penyelamat dan bukan yang lain. Lawatan Tuhan adalah jawaban dan bukan yang lain. Amin. Terus doakan kota-kota kita yang leaders, untuk kita terima jamahan lawatan Tuhan. Yang terakhir. Setelah ini kita akan lihat klip, kita akan lihat begitu dahsyatnya mujizat Tuhan di jalan-jalan, ya, di tempat-tempat. Nanti kita bisa lihat klip sama-sama di akhir. Yang terakhir dulu. Berarti apa harus kita lakukan? Yang pertama,
miliki komitmen. Oke, miliki sebuah komitmen untuk hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Kok saya nggak bisa, saya terlalu banyak dosa. Setidaknya kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang pendosa ini. Tapi aku mau cinta Tuhan lebih lagi. Tuhan, saya tahu Tuhan, saya tidak layak. Tapi saya mau dekat Engkau Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan ya. Yang kedua, menyadari bahwa kita sudah dipilih menjadi pribadi yang khusus dan spesial di hadapan Tuhan dan rencananya. Yang leaders, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita ini ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Bukan kita ini ada bukan hanya untuk duduk nongkrong di pinggir jalan tidak jelas. Kita ada bukan hanya untuk main games berjam-jam nonton dan sebagainya dengan tujuan yang tidak pasti. Tapi miliki kesadaran bahwa kita ada di dunia ini sebab ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Mari syukuri dimanapun engkau berada, dilahirkan di keluarga dimana engkau berada. Dan doakan keluarga kita lebih lagi. Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena anugerahnya sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Kita syukuri hari demi hari. Dan kita belajar bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan beri. Karena engkau pelajar, mari jadi pelajar yang cinta Tuhan. Mari jadi pelajar yang bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas. Amin. Kemudian yang keempat, kita belajar beriman Allah yang Maha Kuasa berkuasa dan mengatur, bukan sebagian, bukan setengah, tapi mengatur sepenuhnya hidup kita. Kalau engkau punya impian, bahwa impian kita di hadapan Tuhan, Tuhan aku serahkan impianku ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, itu artinya ada penyerahan total dalam hidup kita di tangan Allah El Shaddai. Hidup dalam perjanjian, mari kita hidup dalam perjanjian seperti Abraham. Ingat, kita sembah Tuhan yang more than enough, lebih dari cukup. Allah kita tidak pernah kekurangan apapun, bahkan Dia sanggup melimpahkan dan melipat gandakan apa saja yang kita butuhkan. Ingat di Kejadian 17 ayat 1, kita perhatikan yang harus dilakukan oleh Abraham. Jadi ada sebuah tanggung jawab. Yaitu apa? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah buka hatimu. Izinkan Tuhan Allah El Shaddai bergerak di dalam kita. Izinkan Tuhan jamah setiap kehidupan kita. Mari arahkan, fokuskan mata kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa, setelah berdoa kita akan lihat klip sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini. Roh Kudus yang tolong kami, biar setiap pengertian firman Tuhan yang ilahi masuk dalam setiap kehidupan kami. Dan setiap kami makin mengandalkan Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus namanya. Allah El Shaddai yang Maha Kuasa. Buat setiap kami belajar mengandalkan Tuhan. Dan buat setiap kami belajar menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap yang leader, setiap kita, setiap kami Tuhan, dengan berkat Tuhan yang terbaik dan perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mengenal Allah El Shaddai pada pagi hari ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan, roh iman turun, pertobatan terjadi di tengah-tengah kami. Dan mujizat itu nyata. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Dan mari semua sama-sama katakan amin. Yang leaders, terima kasih sudah bergabung sampai detik ini. Sebentar kita akan lihat klip, hanya beberapa menit kita akan saksikan betapa ajaib kuasa Tuhan, mujizatnya masih nyata sampai hari ini juga. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
changing one, redeemed through Calvary. I've seen the living push its way up through the stubborn storm. I've seen a soul set free. I've seen a soul set free. Sing it, saints, miraculous, miraculous, the changing one, the change, redeemed through Calvary, redeemed through Calvary. Lift that head and sing it with us. I've seen the lily push its way. I've seen a soul set free. I've seen a soul set free. Sing it, saints, miraculous, miraculous, the changing one, the change, redeemed through Calvary, redeemed through Calvary.